Kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Nama saya Dea Regina. Saya Cinta Rama Zahra. Saya Anita Nur Aziza. Saya Jeris Kalitia. Saya Aurelia Mutiara Hiniza. Di sini kami akan membahas mengenai organisasi Jawa Hokokai. Selamat menyaksikan. Ini nasi goreng Jawanya ya. Terima kasih Ibu. Udah semua ya. Udah Bu. Senang kali makan nasi goreng Jawa. Iya kan, kenyang banget. Itu bukan nasi Dea ya? Kita gajetin. Lagi baca apa? Oh, aku lagi baca tentang sejarah Jawa nih. Iya, ngomong-ngomong tentang sejarah Jawa, aku jadi teringat tentang organisasi yang berhubungan dengan Jawa deh. Oh iya, duduk dong Kak. Semuanya duduk. Ya kita bahas. Kamu lagi bahas apa sih? Oh, kami lagi bahas mengenai organisasi yang didirikan oleh Jepang, yaitu Jawa Hokokai. Kayaknya aku tahu deh Jawa Hokokai kan? Aku kayaknya tahu, aku boleh ikut duduk gak? Ngomong tentang Jawa Hokokai, itu tuh gimana sih? Tadi aku udah nyari di sana, cuman aku tuh belum terlalu paham. Yang aku tahu tentang Jawa Hokokai itu cuman dia sebuah organisasi yang dipegang oleh Jepang, sama dia kapan dia berakhirnya dan kenapa dia bubar. Kalau berdirinya itu kapan sih? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kan Jawa Hokokai itu dia tuh dibuat karena mereka tuh terhimpit karena Jepang itu terhimpit melawan pasukan Barat. Nah, jadi mereka membuat sebuah dukungan sosial tuh kan. Nah, jadi ada seorang apa namanya? Tengok HP aja. Tengok HP aja nggak apa-apa. Aku bisa nengok HP lo. Oke. Oke. Jadi awal mula berdirinya Jawa Hokokai itu karena Jepang itu mulai terhimpit dengan pasukan Barat, sehingga mereka membutuhkan dukungan sosial dong. Nah, akhirnya setelah berdiskusi lamanya, seorang jenderal Kumekichi Harada itu mendirikan sebuah organisasi Jawa Hokokai pada tanggal 8 Januari 1994. Nah, Jawa Hokokai itu berasal dari bahasa Hokoseisin yang artinya semangat kebangkitan. Itu ada tujuannya nggak sih? Apa itu dibuat hanya untuk pemanis aja mungkin? Aku tahu tujuannya. Jadi tujuan didirikan Jawa Hokokai itu kayak yang dibilang dia tadi, mereka kan terlibat perang, yaitu perang di Asia dan Pasifik. Jadi itu mereka tuh membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Selain bantuan semangat, mereka tuh juga membutuhkan bantuan bahan pokok. Karena tuh mereka tuh udah kehabisan bahan pokok. Jadi mereka menyuruh masyarakat Indonesia untuk menanam padi, menanam pohon jarak, mencari permata besi, mencari besi tua, mencari permata. Nah, jadi dari hasil itu akan diserahkan kepada Jepang. Jadi semuanya untuk Jepang. Iya, jadi Indonesia nggak dapat hasil sama sekali. Itu dari situ ada tokoh-tokohnya nggak sih? Kalau tokoh sih aku kurang tahu ya. Yang aku tahu sih nggak banyak ya, cuma 5. Yang pertama ada Jenderal Kumakichi Harada, yang kedua Insinyur Soekarno, yang ketiga Hashim Asy'ari, yang keempat ada Nyonya Sunarjo Mangunkusumo, dan yang kelima ada Kuniaki Koiso. Itu dia semuanya dari Jepang sih? Dari Jepang apa gimana? Udah salah ngomong. Setahu aku sih enggak ya, soalnya perkumpulan ini tuh kayak dia tuh punya pemimpin tertinggi, yaitu Gun Seikan namanya kalau nggak salah ya. Tapi dia
masih ada tokoh penasehatnya yaitu Insinyur Soekarno. Itu dari Indonesia. Kok bisa ya orang Indonesia terlibat dalam organisasi itu? Dari aku baca-baca katanya Jawa Hokokai itu ada semboyannya, cuman aku tadi nggak baca semua. Itu ada, kalian ada yang hafal nggak semboyannya apa atau ada yang tahu? Enggak. Setahu aku ya semboyan itu sama seperti kayak tadi yang dimaksud dia itu kayak siapa posisi apa semangat kebangkitan terbagi atas 3 yaitu kayak mengorbankan diri, terus dia itu kayak mempertebal persaudaraan dan dia kayak bekerja sesuai dengan buktinya. Dia kayak gitu sih. Makanya Hokkaido itu dibentuk menurut model Jepang loh, kayak asistensi Kekaisaran Jepang. Nah, jadi berbeda dengan organisasi Poetra, mereka itu lebih ke memperbiarkan kalau merangkul masyarakat pribumi untuk masuk dan juga etnis lainnya kayak Tionghoa, India. Dan juga kenapa Hokkaido ini dibentuk juga itu alasannya karena sebelumnya itu kan organisasi Poetra itu dibentuk karena lebih mengutamakan yang namanya persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, Jepang ini sadar kalau mereka nggak lebih mengutamakan kepentingan Jepang untuk melawan sekutu, makanya dibentuklah. Pantes ada RI Soekarno. Ada yang tahu nggak kapan berakhirnya organisasi itu? Oh, kalau itu aku tahu. Itu yang tadi aku baca di sana. Dia itu berakhirnya karena Jawa Hokokai ini dia ingin masuk ke organisasi. Dia itu ingin bergabung, cuman itu selalu gagal. Nah, pernah ada sekali dia berhasil, cuman nggak lama kemudian dia itu kayak udahan bubar gitu. Jadi Jawa Hokokai itu berakhir pada tahun 1945. Yang aku tahu hanya segitu sih. Berarti kayak Indonesia merdeka. Iya. Oh, di situ Indonesia merdeka mereka bubar gitu. Iya. Betul. Jadi itu ya tadi sejarah-sejarah tentang Jawa Hokokai. Makasih ya teman-teman, gara-gara kalian aku jadi tahu deh apa-apa saja sejarah dan organisasi yang ada di Indonesia. Sama-sama. Aku juga jadi tahu tentang Jawa Hokokai karena kalian semua. Kita nanti kapan-kapan belajar bareng lagi ya tentang sejarah. Boleh, aku setuju aja sih. Oh iya, udah jam 4 nih. Ayo pulang. Lagi nyetok nih. Kalau aku beli buku dulu deh. Beres-beresin. HP kalian jangan lupa ya guys. Iya.